Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul 20 saham ini paling kaya di Indonesia. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Salah satu cara melihat kekayaan suatu perusahaan adalah melalui neraca keuangannya. Kenapa? Karena pada laporan itu, kita bisa melihat apa saja aset yang dimiliki perusahaan. Namun, tentu saja, dari keseluruhan aset tersebut, ada yang dimiliki dalam bentuk hutang, sehingga tidak semua bisa dikatakan sebagai kepunyaan perusahaan. Oleh karena itu, menurut saya pribadi, akun yang paling mencerminkan kekayaan perusahaan adalah ekuitas atau net asset. Akun ini memberikan informasi kepada pemegang saham, berapa banyak aset yang dimiliki setelah dikurangi semua hutangnya. Nah, dengan lebih dari 700 perusahaan yang sudah listing di bursa, menurut kamu, apa saja 20 perusahaan yang punya net aset terbesar di Indonesia? Sebagai informasi, saya mau menyampaikan bahwa mata uang yang digunakan adalah rupiah dalam triliun rupiah. Untuk saham yang mempunyai laporan keuangan dalam mata uang asing, dikonversi ke dalam rupiah dengan kurs 14.000. Sumber data diambil dari aplikasi RTI Bisnis menggunakan data keuangan terakhir saat video ini dibuat. Posisi 20, LPKR atau Lipo Karawaci. Perusahaan ini mempunyai ekuitas 26,29T dengan total aset 60,09T. Itu berarti komposisi ekuitas terhadap asetnya adalah 43,8%. Posisi 19 ICBP atau PT Indofood CBP Sukses Makmur. Perusahaan ini mempunyai ekuitas 26,98T dengan total aset 102,16T. Itu berarti ekuitasnya berkontribusi sekitar 26,4% dari keseluruhan aset. Saham ke-18 BSDE atau PT Bumi Serpong Damai. Saham ini mempunyai ekuitas 29,85T dengan total aset 60,89T. Itu berarti ekuitasnya berkontribusi sekitar 49% dari total aset. Saham ke-17 BTPN atau PT Bank BTPN. Saham ini mempunyai ekuitas 30,39T dari total aset 185,19T. Itu berarti ekuitasnya berkontribusi sekitar 16,4% dari total aset. Saham ke-16 SMGR atau PT Semen Indonesia. Saham ini mempunyai ekuitas 33,65T dari total aset 80,22T. Itu berarti ekuitasnya berkontribusi sekitar 41,9% dari total aset. Saham ke-15 Pegas, perusahaan gas negara. Saham ini mempunyai ekuitas 35,56T dari total aset 105T. Itu berarti ekuitasnya berkontribusi sekitar 33,9% dari total aset. Saham ke-14 INDF atau PT Indofood. Saham ini mempunyai total ekuitas 39,67T dari total aset 161,53T. Ekuitasnya berkontribusi sekitar 24,6% dari total aset. Saham ke-13 BNGA atau Bank CIMB Niaga. Saham ini mempunyai total ekuitas 40,05T dari total aset 281,70T. Itu berarti ekuitasnya berkontribusi sekitar 14,2% dari total aset. Saham ke-12 PNBN atau Bank Pan Indonesia. Saham ini mempunyai total ekuitas 41,53T dari total aset 216,59T. Itu berarti total ekuitasnya berkontribusi sekitar 19,2% dari total aset. Saham ke-11 BDMN atau Bank Danamon. Saham ini mempunyai total ekuitas 43,53T dari total aset 196,63T. Itu berarti total ekuitasnya berkontribusi sekitar 22,1% dari total aset. Saham ke-10 ADRO atau PT Adaro Energi. Saham ini mempunyai total ekuitas 51,10T dari total aset 90,58T. Itu berarti total ekuitasnya berkontribusi sekitar 56,4% dari total asetnya. Saham ke-9 GGRM atau Gudang Garam. Saham ini mempunyai total ekuitas 56,58T dari total asetnya 76,93T. Itu berarti total ekuitasnya berkontribusi sekitar 73,5% dari total asetnya. Saham ke-8 INKP atau PT Indakiat Pulp and Paper. Saham ini mempunyai total ekuitas 59,78T dari total asetnya 115,50T. Itu berarti total ekuitasnya berkontribusi sekitar 51,8% dari total asetnya. Saham ke-7 UNTR atau PT United Tractor. Saham ini mempunyai total ekuitas 60,74T
dari total asetnya 104,59 T. Itu berarti total ekuitasnya berkontribusi sekitar 58,1% dari total asetnya. Saham keenam TLKM atau PT Telkom Indonesia. Saham ini mempunyai total ekuitas 101,72 T dari total asetnya 233,22 T. Itu berarti total ekuitasnya berkontribusi sekitar 43,6% dari total asetnya. Saham kelima BBNI atau Bank Negara Indonesia. Saham ini mempunyai total ekuitas 110,41 T dari total aset 916,95 T. Itu berarti total ekuitasnya berkontribusi sekitar 12% dari total asetnya. Saham keempat ASII atau PT Astra International. Saham ini mempunyai ekuitas sebanyak 154,73 T dari total asetnya 341,26 T. Itu berarti total ekuitasnya berkontribusi sekitar 45,3% dari total asetnya. Di peringkat 3 ada BBCA atau Bank Sentral Asia. Saham ini mempunyai total ekuitas 179,03 T dari total asetnya 1003,64 T. Itu berarti total ekuitasnya berkontribusi sekitar 17,8% dari total asetnya. Saham kedua BMRI atau Bank Mandiri. Saham ini mempunyai total ekuitas sebanyak 185,08 T dari total aset 1406,66 T. Itu berarti total ekuitasnya berkontribusi sekitar 13,2% dari total asetnya. Dan di peringkat pertama ada BBRI atau Bank Rakyat Indonesia. Saham ini mempunyai total ekuitas 192,22 T dari total aset 1447,85 T. Itu berarti total ekuitasnya berkontribusi sekitar 13,3% dari total asetnya. Nah, setelah kamu melihat daftar 20 saham yang mempunyai ekuitas terbesar di Indonesia, kamu bisa melihat ada perusahaan-perusahaan yang mempunyai persentase ekuitas terhadap aset cukup kecil. Untuk kasus ini ada case khusus yang dapat kita ambil, yaitu saham-saham perbankan, di mana tentu saja komposisi persentase ekuitas terhadap aset perbankan akan cenderung kecil. Kenapa? Karena dana pihak ketiga yang kita tempatkan dalam bentuk giro, tabungan maupun deposito dimasukkan sebagai hutang. Sehingga itu yang membuat aset perusahaan terlihat menjadi besar. Tapi untuk perusahaan-perusahaan yang di luar perbankan akan menjadi aneh jika komposisi ekuitas terhadap asetnya cukup kecil. Sebaiknya, jika kamu tertarik membeli 20 saham tersebut, lakukan analisa mendalam sebelum mengambil keputusan. Di akhir video ini, saya mau menyampaikan bahwa baca saham mempunyai 2 e-book saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu. Pertama, The Stock Market, di mana berisi panduan bagaimana menganalisa fundamental dan laporan keuangan perusahaan dengan akurat, menentukan harga beli dan jual yang tepat, serta mengatur money management dalam membeli saham. Kedua, Analyst Report, di mana merupakan e-book 3 bulanan yang ditulis berdasarkan laporan keuangan perusahaan yang terupdate, memuat berbagai informasi mendetail mengenai fundamental dan kinerja perusahaan, baik itu informasi umum, anak usaha, manajemen, sekilas perusahaan, bedah laporan keuangan, analisa neraca dan laba rugi, dan sampai penentuan harga beli dan jual yang ideal. Singkatnya, stock market merupakan cara bagaimana menganalisa, dan analyst report merupakan hasil analisa yang sudah Mimin lakukan. Apabila ingin melakukan pembelian, silahkan DM saja di Instagram @bacasaham ya. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman ya. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Thank you.